Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Ruben Immanuel Gaistinus Tompul dari kelas 2 TICF dengan NIM 2455301153. Di sini saya mempunyai judul tentang peristiwa menjelang proklamasi. Kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan terbagi tiga. Yang pertama, tahun 1945, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menepati simpati bangsa Indonesia. Yang ketiga, lahirnya lembaga seperti BPUPKI dan PPKI menjadi bagian dari strategi Jepang dimanfaatkan para tokoh nasional untuk menyusun negara dan kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, saya menjelaskan tentang BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk 1 Maret 1945, bertugas merancang dasar dan bentuk negara. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk 7 Agustus 1945, beranggotakan 21 tokoh Indonesia, bertugas mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan. Dalam kemerdekaan ini tersendiri terbagi dua golongan, yaitu pertama golongan tua yang dikepalai oleh Soekarno-Hatta dan kawan-kawan, dan golongan muda oleh Sultan Syahir dan Wikanda dan teman rekan lainnya. Golongan tua menginginkan proklamasi dilakukan melalui jalur diplomasi dan kerja dengan Jepang. Lebih baik hati-hati dan menunggu sidang PPKI. Sedangkan golongan muda menginginkan menolak campur tangan Jepang dan mendesak proklamasi dilakukan segera tanpa menunggu PPKI, dan lebih radikal dan terburu-buru. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dalam 16 Agustus 1945. Golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok atau Karawang untuk menghindari pengaruh Jepang. Tujuannya untuk mendesak segera mereka memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan Soekarno-Hatta akhirnya kembali ke Jakarta setelah dijamin oleh Laksamana Maeda bahwa Jepang tidak akan mengganggu mereka lagi. Persiapan teks proklamasi terbagi 4. Malam 16 Agustus 1945, perumusan teks dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Yang kedua, teks diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan nama bangsa Indonesia. Perumusan oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebarjo. Dan keempat, persiapan dilakukan diam-diam karena belum aman. Pagi menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, upacara pembacaan proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno, Jalan Penganggasan Timur 56, Jakarta, disaksikan oleh para tokoh dan rakyat sekitar. Setelah pembacaan proklamasi, dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kesimpulan, peristiwa menjelang proklamasi dipenuhi ketegangan dan perdebatan strategi dengan tokoh bangsa. Namun, semua perbedaan disatukan demi tujuan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang, diplomasi, dan semangat persatuan. Penutup, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat sore.